Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran yang ada di RPP saya dengan mata pelajaran fikih pada kelas 10 MA dengan materi pokok tentang hakikat sholat sebagai sarana komunikasi dan pencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik, sebelum lanjut ke materi, mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran judul atau materi pokoknya yang hakikat ini. Jadi, kalau sedikit simpel lagi nih, hakikat apa itu hakikat? Hakikat itu adalah kebenaran. Jadi, kebenaran sholat sebagai sarana, sebagai tempat komunikasi. Jadi, sholat itu sebagai tempat komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya, dan juga sholat itu sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu kebenaran sholat sebagai sarana komunikasi dan pencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti kita bahas di bawahnya. Baik, yang pertama langsung. Jadi sholat merupakan ibadah wajib yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam ajaran Islam. Dan juga sholat tidak berfungsi sebagai kewajiban ritual, kewajiban seorang muslim, tapi juga sebagai sarana komunikasi, sejudul tadi kan, antara manusia atau hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui sholat, seorang muslim mengekspresikan ketundukan, ketaatan, dan penghambaan kepada Sang Penciptanya. Oleh karena itu, sholat harus dipahami maknanya agar tidak sekedar menjadi rutinitas. Artinya, agar tidak sebagai melepaskan kewajiban, melepaskan tanggung jawab sebagai hamba, sebagai seorang muslim. Agar apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, seperti itu. Lanjut, secara bahasa, sholat berarti doa. Dan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari rangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dalam sholat terdapat beberapa doa, pujian, dan zikir yang semuanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Hal ini juga menunjukkan bahwa sholat adalah media utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga menempati posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Dalam rukun Islam, sholat itu merupakan rukun yang kedua setelah syahadat. Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya sholat adalah tiang agama, yang berarti amalan pertama yang berarti tegaknya seorang sangat bergantung pada sholatnya. Selain itu, sholat juga menjadi amalan pertama yang akan dihisab nanti kelak di hari kiamat. Sebagaimana Allah menegaskan perintah sholat. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar pekerjaan. Jadi ada dalilnya kenapa kita melakukan sholat itu. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u maruka'in, yang artinya, dan dilaksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang nyaku. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sholat merupakan perintah langsung dari Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa pengecualian, ya. Dan juga kembali lagi ke judul tadi, sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar. Selain itu juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 25, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya
bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi semisal kalau ada orang yang masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, artinya di sholatnya itu ada yang bermasalah. Jadi semisal kalau ada orang muslim padahal dia sholat mungkin dan masih mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, mungkin di dalam sholatnya itu belum benar-benar dan hanya sebagai tanggung jawab seorang muslim aja, bukan gak sungguh-sungguh, maksudnya seperti itu. Jadi dalam sholat itu juga memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, menenangkan jiwa melalui dzikir dan doa, melatih kedisiplinan waktu, mengendalikan hawa nafsu, dan juga membentuk sikap tanggung jawab dan kejujuran. Selanjutnya adalah rukun. Jadi gak semau-maunya. Jadi ada beberapa rukun-rukun sholat seperti itu. Yang pertama, niat, berdiri bagi mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan sujud, duduk tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir, membaca selawat, salam, dan juga tertib. Setiap gerakan itu harus dilakukan dengan tumanina. Jadi gak seenak-enaknya, semena-mena, langsung ada aturannya masing-masing seperti itu. Baik, sekian dari saya. Walebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.